Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tulab wa talibat, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Mada darsuna al-ana? Mada? Al-lughatul Arabiyyah. Ya, baik. Qabla nabda dirasatuna al-yawm haya naftah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bahasa Arab adalah bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran, bahasanya para nabi, dan bahasanya para penghuni surga. Maka kita sebagai umat muslim dikatakan wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang al-mihnah. Ma makna al-mihnah? Al-mihnah bimana profesi. Ya, jadi sebagaimana kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai al-mihnah, tetapi terkhusus pada mufradat atau kosakata. Dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Mada? Al-fi'lul mudhari'. Ya. Apa itu fi'il mudhari'? Nanti kita kupas tuntas pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, maka alangkah baiknya Bapak beritahu anak-anak sekalian mengenai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama, setelah kita mempelajari mengenai fi'il mudhari', kita bisa mengetahui definisi fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui ciri-ciri dan huruf-huruf mudhara'ah. Yang ketiga, kita dapat mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari' sesuai dengan dhamirnya. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengidentifikasi fi'il mudhari' yang terdapat dalam kalimat. Oke, kita lanjut. Kemudian apa itu fi'il mudhari'? Maka di sini kita akan bahas ta'riful fi'lil mudhari'. Pengertian dari fi'il mudhari'. Jadi al-fi'lul mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala zamanin halin au mustaqbalin. Ya, jadi artinya adalah fi'il mudhari' adalah kata kerja atau setiap kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan saat ini atau pada waktu yang akan datang. Oke, sampai sini paham? Ya, kita lanjut. Kemudian kita melangkah kepada huruful mudharah atau huruf-huruf mudharah yang menjadi ciri-ciri daripada fi'il mudhari'. Nah, di sini ada 4 ciri fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' dia asalnya kan dari fi'il madhi. Fi'il madhi contohnya misalnya wazan fa'ala. Ketika dijadikan fi'il mudhari', maka di awal daripada fi'il madhi dimasuki oleh salah satu dari 4 ahruful mudhara'ah. Yang pertama yaitu misalnya hamzah atau alif, kemudian nun, ya, dan ta. Untuk memudahkan kita untuk mengingat 4 ahruful mudhara'ah ini, maka kita bisa singkat dengan sebutan anita. Mada? Anita. Ya, atau anaita. Mungkin ada teman-teman adik-adik sekalian yang bernama Anita. Oke. Jadi ahruful mudhara'ah dia terikat terhadap dhamir yang digunakan atau orang yang melakukan suatu aktivitas atau subjek daripada aktivitas itu. Nah, misalnya hamzah. Hamzah
dia ya'udu ila domir ana atau domir mutakalim, merupakan ciri daripada domir ana. Ya, kemudian nun merupakan huruf mudharah yang mencirikan domir nahnu. Kemudian ya mencirikan domir huwa. Kemudian ta mencirikan domir hiya atau dia perempuan, dan anta atau kamu laki-laki. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kita melangkah ke tasriful fi'lil mudhari. Oke, jadi tasriful fi'il mudhari maksudnya perubahan daripada fi'il mudhari yang tadinya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Nah, jadi di sini ada dhamir huwa atau dia lelaki. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwasannya pada hari ini kita belajar hanya 6 dhamir, yaitu huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, kemudian anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya, nahnu, kami. Oke, baik. Kita kembali. Pertama, dhamir huwa. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasannya huwa dicirikan oleh huruf ya. Nah, ada di situ yang tercetak warna biru di sini ya. Yakro. Nah, yang asalnya kan qara'a. Ma makna qara'a? Mada? Ya, dia telah membaca. Itu adalah fi'il mudhari. Nah, sebagaimana pengertian dari fi'il madhi. Nah, kita lanjut sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yang kita ketahui bersama bahwasannya tadi fi'il mudhari adalah fi'il yang menyatakan aktivitas saat ini atau aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, contohnya tadi yaqra'u. Huwa yaqra'u, dhamir huwa dia laki, yaqra'u maka artinya adalah dia satu laki-laki sedang membaca atau akan membaca. Nah, sampai sini paham? Oke, baik. Jadi ini huwa biasa disebut dengan dhamir lil ghaib, artinya dhamir yang tidak kelihatan atau orang ketiga tunggal. Kemudian yang kedua kita melangkah ke dhamir hiya. Hiya adalah dia satu orang perempuan. Nah, cirinya tadi dimasuki oleh harfun ta di awal fi'il. Nah, contohnya taqra'u. Nah, ada yang tahu artinya? Oh ya, baik. Hiya taqra'u. Dia satu perempuan sedang membaca atau akan membaca. Nah, disebut dengan dhamir lil ghaibah atau kata ganti orang ketiga perempuan tunggal. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian dhamir anta. Anta sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwasannya anta memiliki ciri dimasuki oleh harfun ta di awal fi'il. Nah, taqra. Nah, ini sama dengan hiya tadi ya. Jadi tergantung konteks kalimat yang dibangun, apakah ini menyatakan anta atau hiya. Anta memiliki arti kamu seorang laki-laki ya. Baik, jadi anta taqra'u. Ada yang tahu artinya? Anta taqra'u. Ya, kamu satu laki-laki atau kamu seorang laki-laki sedang membaca atau akan membaca. Oke, ini disebut dengan dhamir lil mukhatab, artinya dhamir yang menjadi lawan bicara atau orang yang menjadi lawan bicara. Kemudian anti adalah kamu satu orang perempuan. Nah, di sini fi'il mudhari merupakan fi'il yang lumayan rumit. Mengapa? Karena perubahannya tidak hanya terjadi di awal, tetapi juga terjadi di akhir, tergantung daripada dhamir yang kita bahas. Nah, untuk anti cirinya dimasuki oleh harfun tadi awal dan ada tambahan di akhir yaitu ya dan nun sehingga menjadi anti taqra'ina ya.
Anti taqra'ina, artinya kamu satu perempuan sedang membaca atau akan membaca, yang disebut dengan dhamir lil mukhatabah. Oke, sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya dhamir ana. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwa ana memiliki ciri dimasuki oleh huruf hamzah di awalnya. Nah, contohnya ana aqra'u, tahu saya sedang membaca atau akan membaca. Ini disebut dengan dhamir lil mutakallim, dhamir yang sedang berbicara. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nahnu. Nahnu memiliki ciri dimasuki huruf nun di awal kalimat atau di awal kata kerja. Contohnya nahnu naqra'u, kami atau kita sedang membaca atau akan membaca. Ini disebut dengan dhamir lil mutakallim ma'al ghair, artinya dhamir yang berbicara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya bapak dan adik-adik sekalian. Oke, sampai di sini paham? Nah, oke, baik, kita lanjut kepada tadribat atau latihan. Nah, di sini ada tadrib atau latihan. Di sini kita akan mengidentifikasi dalam kalimat yang mana yang merupakan fi'il mudhari'. Nah, contoh yang pertama ini Ahmadu tabibun. Ahmad adalah seorang dokter. At-tabibu ya'malu fil mustashfa. Nah, at-tabibu ya'malu fil mustashfa, artinya seorang dokter sedang bekerja di rumah sakit atau seorang dokter bekerja di rumah sakit. Huwa yu'alijul marda. Nah, dia menyembuhkan orang yang sakit. Nah, jadi adik-adik sekalian, mana yang merupakan fi'il mudhari' dari kalimat ini? Kita ingat lagi bahwasannya fi'il mudhari' memiliki ciri yang tadi kita telah bahas, yaitu anita. Nah, di sini mana yang termasuk dari ciri tersebut? Nah, ya'malu. Nah, cirinya adalah huruf ya, kemudian yu'aliju. Nah, jadi huruf ya berarti kembali ke dhamir na'am, huwa. Oke, begitu ya. Selanjutnya misalnya Maryamu mudarrisah. Maryam adalah seorang guru, al-mudarrisatu fil madrasah, atau seorang guru berada di sekolah. Guru perempuan maksudnya di sini ya. Karena Maryam adalah seorang perempuan. Oke. Kemudian hiya tu'allimul talamiz. Hiya tu'allimu talamiz. Dia mengajar para siswa. Oke. Yang mana yang merupakan fi'il mudhari' dari kalimat ini? Na'am, tu'allimu, memiliki ciri huruf ta. Ta kembali kepada dhamir. Na'am, dhamir hiya tu'allimu yang asalnya kan allama menjadi tu'allimu. Oke, baik. Begitu juga pada contoh-contoh selanjutnya, silakan adik-adik identifikasi sendiri. Oke, mungkin pertemuan kita pada kesempatan ini cukup sekian. Bapak harap adik-adik sekalian tidak bosan-bosan untuk mempelajari bahasa Arab. Intinya mempelajari bahasa Arab butuh pembiasaan, kemudian butuh latihan-latihan seperti ini, tadrib. Ya, kita ketika ada materi misalnya fi'il mudhari', maka kita implementasikan seperti ini. Contohnya fi'il mudhari' kita cari yang dalam kalimat, yang mana yang merupakan fi'il mudhari'. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Haya nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.